guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang peran perawat dan perawatan serologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Laila Handayani dan saya Marina. Saya Musliatur Rahmatina. Saya Nuraisyah. Baik, itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya penyampaian materi. Yang pertama yaitu Laila Handayani. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik, meliputi upaya untuk mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial. Selanjutnya, definisi serologi. Serologi adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mendeteksi suatu infeksi di dalam serum pasien, misalnya antibodi AB spesifik terhadap mikroba tertentu. Prinsip pemeriksaan adalah adanya ikatan antara antibodi spesifik dengan antigen yang berasal dari mikroorganisme. Respon imun spesifik tubuh manusia dibagi dua, yaitu satu, respon yang dimediasi sel, yang kedua, respon yang dimediasi antibodi. Antibodi disekresikan ke dalam darah atau cairan limfa oleh sel limfosit B. Selanjutnya, cara kerja antibodi. Yang pertama, melekat pada permukaan patogen dan membuat patogen lebih dapat diterima oleh sel fagosir. Yang kedua, berikatan dan menghalangi reseptor permukaan pada sel hospes. Yang ketiga, melekat pada permukaan sel patogen dan berperan dalam penghancuran dengan aktivitas lisis sistem komplement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pemeriksaan serologi. Yang pertama, ada imunoglobulin, yang kedua imunodifusi, yang ketiga tes aglutinasi, dan yang keempat tes hemaglutinasi, dan yang kelima IFAT atau immunofluorescence antibody teknik. Yang keenam, uji ikatan komplement. Yang ketujuh, federal. Yang ke-8, ELISA. Yang ke-9, imunoblast. Selanjutnya, pengertian dari imunoglobulin adalah respon pertama untuk beberapa antigen, sehingga dengan adanya imunoglobulin menandakan bahwa baru terinfeksi atau permulaan infeksi aktif. Imunoglobulin adalah antibodi yang tetap bertahan lama sampai setelah infeksi hilang. Dan yang kedua, imunodifusi adalah berdasarkan pada pembentukan kompleks yang berdasarkan berat molekul yang tinggi, memerlukan waktu 1 minggu. Teknik ini selain untuk serum juga dapat digunakan untuk LCS dan urin. Teknik ini biasa digunakan untuk deteksi antibodi terhadap jamur patogen. Yang ketiga yaitu tes aglutinasi. Yang pertama, reaksi ini banyak digunakan sebagai contoh penentuan tipe eritrosit dalam penggolongan darah. Yang kedua, diagnosis imunologi pada penyakit hemolitik seperti anemia hemolitik, tes reumatoid, tes untuk sipilis, dan aglutinasi untuk tes kehamilan. Selanjutnya, tes hemaglutinasi yaitu digunakan untuk pemeriksaan virus influenza. Virus yang menginfeksi manusia dapat berikatan dengan sel darah merah spesies yang berbeda. Serum pasien yang telah diolah dengan penambahan heparin ditambahkan ke dalam sistem yang mengandung virus tersangka penyebab penyakit. Apabila serum mengandung antibodi terhadap virus, akan terbentuk kompleks dan akan menghalangi dinding site permukaan virus, sehingga serum pasien
dapat digunakan untuk mendeteksi antibodi dan antigen, terdiri dari direct dan indirect. Metode indirect untuk mendeteksi antibodi, sedangkan metode indirect untuk mendeteksi antigen. Contohnya toksoplasma. Yang keenam, uji fiksasi komplemen merupakan teknik imunologi yang digunakan untuk mendeteksi antigen spesifik atau antibodi yang ada dalam sel pasien. Contohnya poliovirus, jamur atau virus influenza. Selanjutnya yang ketujuh, VDRL yang disebut dengan Federal Disease Research Laboratory Test, yang dimana pasien yang terinfeksi Treponema pallidum akan membentuk antibodi seperti protein, dinamakan reagen yang akan berikatan dengan